Setiap fase kehidupan kita tuh adalah fase dimana kita terus memahami tentang siapa diri kita, apa sukanya kita, apa passionnya kita. Jadi long life education, hidup ini adalah pembelajaran. Saya sering sebut hidup ini adalah the school of life. Saya senang banget pengen nggak sama orang lain. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Orang tuh bicara practice make perfect. Kalau buat saya, perfect practice make perfect gitu. Anggap aja udah nyampe puncak nih Bang Adek. Karir oke banget, terkenal banget, duit banyak banget, lah udah lah pokoknya top aja. Tapi yang menarik adalah begitu nyampe puncak, pertama nggak punya teman, yang kedua toleh kanan kiri sendirian, kosong sendiri. kosong. Dan yang paling menarik adalah kayaknya bukan ini deh. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Kang Abu Marloh. Beliau dikenal sebagai sosok inspiratif yang pernah berkarir di dunia hiburan sebagai pesulap, dan kini aktif membagikan motivasi serta spiritualitas melalui berbagai media sosial. Kang Abu juga menulis buku bertema spiritual yang banyak membuka wawasan tentang perjalanan batin dan kesadaran diri. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini kita bersama dengan tokoh spiritual yang sensasional nih teman-teman. Dia banyak pro kontranya, tapi dicintai sama ibu-ibu, sama bapak-bapak nih. Termasuk bapak saya juga cinta sama sosok ini. Kang Abu Marloh. Halo. Apa kabar, Kang? Baik, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih banyak udah mau hadir di YouTube saya, Kang. Terima kasih, senang sekali. Iya, Kang, saya tuh nontonin Kang Abu terus loh, Kang. Oke. Bareng Pak Wayan, bareng Mas Hendra. Saya juga nonton kajian Kang Abu setiap hari itu di TikTok. Rajin nih. Rajin. Pasti banyak masalah. Iya, tontonannya begitu ya. Soalnya orang-orang yang nonton kajian saya biasanya hidupnya penuh masalah. Iya, begitu lah, Kang. Kira-kira gitu kan. Terus kemarin kan saya juga nonton Kang Abu sama Rumah Semesta, Pak Wayan. Oh iya, Speaker betul. di Bali. Jadi saya tuh menganggap sosok Kang Abu nih sangat toleran banget gitu kan. Nah makanya saya pikir ngobrol banyak sama Kang Abu gitu. Nah tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu mungkin ya sama Kang Abu ya. Kang Abu asal mana ya, Kang? Saya tuh dari lahir sampai S2 di Bandung. Jadi asli di Bandung. Oh asli Bandung. Jadi dari lahir, TK, SD, SMP, S1, S2 di Bandung. Nah selesai S2 baru merantau ke Jakarta. Jadi di Jakarta udah hampir 10-11 tahun lah. Gitu. The Master itu ya, Kang ya? Nah, The Master itu 2010, zaman-zaman itu udah di Jakarta sih. Jadi The Master itu kan selesai setelah saya S2, baru masuk ke RCTI The Master. Nah, itu perjalanan di Jakarta dimulai saat masuk The Master. Oke. Saya juga pernah nonton Kang Abu itu kan sampai tesisnya ngomongin soal sulap, soal mentalis gitu ya. Betul. Secinta itu Kang Abu sama sulap. Itu sulap. Iya, karena magic always in my blood. Luar biasa. Tapi Kang, saya tuh ngeliat Kang Abu tuh kan sangat ekspresif, inovatif, kreatif gitu. Maksudnya kayak nggak ada mental block gitu. Kok bisa sih Kang? Apakah memang dari basic keluarganya Kang Abu yang suportif kah? Atau emang kayak gimana sih ceritanya dong? Oh enggak, saya tuh memang ahli acting supaya kelihatan nggak ada mental block aja sih. Gitu ya? Jadi kalau di depan kamera saya senyum-senyum aja gitu. Padahal kan nggak tahu di dalamnya ya. Iya. Enggak sih, poinnya gini Mbak Kadek. Ya kita kan pembelajar lah ya. Dan saya rasa setiap fase kehidupan kita tuh adalah fase dimana kita terus memahami tentang siapa diri kita, apa sukanya kita, apa passionnya kita. Jadi saya rasa saya selalu punya hashtag itu long life education. Hidup ini adalah pembelajaran. Jadi saya sering sebut hidup ini adalah the school of life. School of life itu kan sekolah kehidupan ya. Jadi setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu, termasuk Mbak Kadek. Mampir ke kehidupan saya pasti ada sesuatu yang saya perlu pelajari dari Mbak Kadek gitu. Jadi saya selalu belajar dan menanamkan mindset bahwa tetap menjadi pemula dalam konteks apapun. Gitu. Luar biasa, Kang. Karena kalau jadi pemula pengennya belajar terus. Jadi kalau jadi beginner pengennya belajar terus. Nah, bicara tentang mental block, memang ya setiap orang pasti punya sesuatu yang membuat mentalnya tuh terpenjara lah. Dan saya mengalami fase-fase itu juga dalam ya di kehidupan gitu ya. Tapi saya tuh memang tipikal orang yang senang belajar sih. Pertama, saya senang banget belajar. Yang kedua, saya senang banget pengen nggak sama orang lain. Pengen beda ya, Kang? Pengen beda. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Setuju ya. Karena orang nyari yang beda bukan yang lebih baik gitu. Dan entah kenapa mungkin salah satu bakat alamiah lahir kali ya, bawaan orok gitu. Memang saya tuh pokoknya kalau orang lain melakukan itu, saya nggak mau melakukan hal yang sama gitu. Saya pengen sesuatu yang different gitu. Dan mungkin itu yang udah jadi program di saya. Jadi akhirnya saya senang banget melakukan hal-hal yang kebanyakan orang tidak lakukan. Iya, bener. Itu sih. Mungkin bakat kali ya. Bakat ya. Kayak public speaking juga bisa narik penonton juga, itu kan Iya suatu sih, skill tapi ya. public speaking memang mungkin itu bakat, tapi kata kuncinya bakat yang tidak dilatih juga nggak akan excellent sih, gitu. Sebakat-bakatnya orang main gitar, main apapun, main basket, ngomong, tapi kalau nggak dilatih, saya rasa nggak akan jadi excellent gitu. Pun sebaliknya, kalau nggak bakat dilatih ulang-ulang juga, ya nggak bagus-bagus amat juga sih, gitu. Itu intinya. Nah, jadi saya rasa antara bakat ketemu sama latihan itu pasti akan jadi perfect gitu. Makanya saya punya satu moto juga ya dari saya zaman perform itu selalu saya pakai. Orang tuh bicara practice make perfect, ya kan? Kalau buat saya perfect practice make perfect gitu. Justru latihan yang sangat perfect yang membuat kita selalu perfect dalam kondisi apapun. Jadi saya selalu punya rumus latihan sih. Oh, dan setiap latihan itu selalu yang terbaik gitu ya Kang? Pasti. Wow. Pasti karena mungkin saya terdidik di panggung lah ya, di performance gitu. Dan salah satu kesukaan saya tuh Mbak Kadek adalah saya seneng banget ngebuat orang happy dengan apa yang saya lakukan. Jadi memang passion saya tuh pengen bikin orang happy aja. Mau nonton sulap kek, saya dulu main band juga kan, mau saya main gitar kek, mau saya ngomong kek, apapun. Tapi basic desainnya adalah saya senang banget bikin orang happy dengan apa yang saya lakukan gitu. Itu sih. Oh, jadi dari kesukaan itu dikembangin jadi berbagai skill yang Kang Abu punya gitu ya kan? Betul, dari kesukaan itu karena mungkin kalau bikin orang happy itu kan basic roots akarnya adalah entertain kan. Jadi saya sadar banget bahwa saya sangat mencintai to entertaining people gitu. Untuk mengentertain. Nah, entertain itu kan macam-macam ya. Nah, sekarang saya senang banget mengentertain pikiran orang. Supaya rada mikir gitu. Kan banyak orang malas mikir ya. Iya. Jadi saya senang untuk membuat satu argumen, membuat sebuah yang mungkin nggak biasa diomongin di publik gitu kan. Makanya tadi openingnya kan agak kontroversi ya gitu ya. Tapi ya balik lagi, point of view-nya adalah entertaining itu salah satunya adalah bagaimana kalau sekarang membuat pikiran orang tuh nggak terlalu terpenjara dengan pola lama gitu. Itu sih poinnya. Oke, Kang Abu. Saya juga sebelum masuk lebih dalam ya Kang, kan saya lihat YouTube Kang Abu di Dialog Positif ya. Episode-nya udah banyak banget itu, beratus-ratus. Dan katanya sempat masuk rekor muri juga ya. Iya, nggak sengaja sih. Luar biasa itu konsistensinya. Saya tuh ngeliat Kang Abu setiap hari live, setiap hari ngasih pengajian gitu. Kenapa Kang Abu sekomitmen itu gitu? Ya itu ya, kenapa ya? Keren banget sih Kang. Saya aja kayak, wah udah ngerasa, berat ya Kang Abu gitu. Mungkin gini. Sesuatu yang didorong oleh passion kita, maka saya menyebut itu bukan bekerja, tapi bermain, gitu. Jadi kenapa saya bisa sekomitmen itu? Karena itu adalah permainan saya, dan saya tidak menganggap itu sebagai kerja, gitu. Jadi saya punya salah satu privilege lah ya, kalau ngomongin privilege, keberuntungan, hobi yang dibayar. Jadi ngerjain hobi dibayar lagi. Kan kebanyakan orang tuh kerja nggak suka-suka amat tapi dibayar. Nah, kalau saya mungkin punya privilege bahwa hobi dibayar lagi gitu. Oh iya sih. Jadi ya tiap hari bangun ngomong ya, dari mulai pagi saya punya program live rest area 89, 9.30 jam 10-an saya punya kelas offline dan beberapa kelas, jam 1-nya juga ada kelas lagi, jam 4-nya bisa ada kelas lagi. Ini kan schedule keberapa coba hari ini? Saya tadi pagi mulai kuliah pagi, terus jam 10 ada jadwal, jam 1 tadi online. Ini schedule keempat. Wow. Gitu. Abis ini malam jam 8-an ada lagi, satu lagi. Jadi satu hari 3-4 itu sesuatu yang normal di kehidupan saya sehari-hari dan udah jadi daily basis rutin. Dan saya beneran suka ngerjainnya. Jadi ya itu tadi, capek pasti ada, tapi saya merasakan ini sebagai bermain gitu. Jadi
ya kayak mau main ke tempatnya Mbak Kadek aja gitu kan. Kalau main seru ya. Iya, main nggak aja. kayak kerja gitu Iya, ya. iya. Nah, itu Makanya bisa jangka panjang ya Kang, yang bisa bertahan lama ya. Ya. Dan saya juga nggak pernah mentargetkan untuk bertahan lama segimana sih. Dan saya selalu berusaha untuk menikmati saat ini aja. Nah, karena kalau saya mikir nggak mungkin saya bisa dapat rekor muri kalau dari awal dialog positif, saya pengen dapat rekor muri kayaknya nggak dapat Iya. deh. Kenapa coba? Karena saya mentargetkan sesuatu. Once mentargetkan sesuatu, perlu achieve. Pasti banyak khawatirnya, banyak cemasnya, banyak macam-macam. Jadi, ya udah deh, mau apapun ke depan, bukan nggak dipikirin, tapi saya belajar untuk mencintai momen ini untuk saya kerjain. Ya udah, sekarang saya lagi podcast sama Mbak Kadek. This is my life, ini saat ini sekarang. Saya nggak mikirin kerjaan, nanti jam 8 enggak sih gitu. Karena saya beneran nikmatin sekarang aja gitu. Keren Kang, ini tips untuk yang suka overthinking nih. Itu saya suka overthinking. Saya termasuk Kang. Iya. Nah Kang, saya mau tahu dong kan Kang Abus punya Bro Talk ya? Iya. Bareng adek ya, Kang Dennis? Brotol, iya. Kok bisa adek kakak sama-sama tertarik di psikologi, spiritual, kok bisa bareng gitu Kang? Oh, dia takut aja sama kakaknya gitu. Jadi nurut-nurut aja. Oh gitu ya? Nanti kapan-kapan boleh ngundang dia juga sih. Boleh banget. Jadi kita tuh berantem lama. Kita tuh punya pertentangan batin yang cukup lama. Saya sama adik saya gitu. Karena saya tuh tipikal ke thinking. Adik saya tuh tipikal ke feeling banget. Oh. Gitu. Dan kita banyak banget bersitegang tentang konsep ketuhanan, konsep agama, konsep macam-macam lah gitu ya. Tahun berapa ya kita tuh separate gitu. Kita ya kalau pakai bahasa, saya jalan ke barat, dia jalan ke timur gitu. Jadi dia nyari dengan caranya, saya nyari dengan caranya. Udah aja. Dan selama 10-15 tahun kita tuh nggak pernah cerita tentang spiritual, ini nggak pernah. Kita cuma ngobrol basa-basi lah ya. Kulit-kulit gitu ya? Kenapa? Kulit-kulitnya aja. Kulit-kulit aja gitu. Dan tapi memang saya sama Dennis tuh akrab lah ya. Akrab tuh dalam artian kita memang punya. Saya sama Dennis tuh selalu ada dalam hobi yang bareng. Dulu saya seband sama dia. Jadi saya main gitar, dia main drum. Gitu kan, udah. Nggak tahu kenapa saya main sulap, dia ikutan main sulap. Jadi sulap juga bareng gitu. Nah pas kuliah karena udah sama-sama sibuk gitu ya. Cuman saya lebih laku dari dia gitu ya. Kalau urusan percintaan dia kurang laku lah gitu ya kira-kira. Jadi itu yang nggak bisa diikutin lah gitu ya. Nah saya punya jalan ke sini, adik saya punya jalan ke sini. Akhirnya kita punya perspektif yang hidup tuh gini, enggak, hidup tuh gini. Hidup tuh gini, enggak, hidup tuh gini. Gitulah kira-kira. Dan tuh 2010-an lah gitu. Nah yang unik, ini berkah pandemi sih Mbak Kadek. Pas pandemi kan nggak ngapa-ngapain ya. Teman nggak ada, ya salah satunya adalah teman ngobrol ketemu adik saya lagi gitu. Tiap ngopi ketemu, tiap lagi sebat gitu ketemu gitu. Lama-lama dari obrolan-obrolan sambil ngerokok gitu, nggak. Jadi gini, kita belajar untuk menghormati privasi keyakinan masing-masing. Kita belajar. Jadi males gitu kalau nyerempet-rempet ke situ, entah saya nanti tersulut atau dia yang tersulut gitu. Cuman di momen itu tuh kayak yang nyambung gitu. Kayak yang lagi santai, relax. Nis gimana urusan-urusan spiritualitas? Dia ngomong gini, kok nyambung ya gitu. Dia nanya juga, dia nyambung. Nah, ngobrol tuh. Jadi opening awal itu awal-awal pandemi kita ngobrol dari jam maghrib gitu ya, jam 7-an sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Ngobrol panjang gitu. Wah, saya ada ketertarikan ya. Wah, ini adik saya menarik gitu. Karena dia dulunya tuh nyebelin sih. Nyebelin tuh maksudnya gimana ya? Terlalu perfeksionis, ada. Jadi yang paling nyebelin karena dia tuh kan rasa banget ya. Jadi dikit-dikit nih segini, tar dirasa dulu. Dah kelamaan gitu ya. Ribet gitu orangnya tuh ribet banget dulu. Tapi sekarang ada sih gitu-gitunya ada sih. Dikit. Cuman voltasenya berkurang gitu. Nah, setelah obrolan itu akhirnya saya ngerasa bahwa ada touch yang different, yang beda gitu. Nah, di beberapa hari setelah ngobrol panjang, muncul ide, kenapa nggak dibukuin aja ya, gitu. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih info dulu ke teman-teman kalau hari ini kita syuting di Vodio,
tempat yang jadi one-stop solution buat kamu yang mau bikin konten. Di sini tidak hanya tersedia banyak pilihan spot podcast dengan desain yang keren, tapi juga sudah dilengkapi dengan fasilitas profesional seperti lighting, kamera, bahkan kameramen yang siap membantu kamu jika kamu butuh. Jadi benar-benar tinggal datang aja, rekam, dan hasilnya langsung maksimal. Lokasinya strategis banget di Kemang, jadi langsung aja cek sosial medianya Vodio ya. Muncul ide, kenapa nggak dibukuin aja ya, gitu. Bikinlah buku kita. Nah, terlahirlah buku kedua saya waktu itu disebut NTPF, saya yang nulis saya lupa ya. Apa ya? Lupa ya. Oh iya gini. Netral thinking, positive feeling. Oh. Kan sebagian orang tuh selalu ngomong positive thinking aja gitu. Menurut kita nggak tepat. Karena orang yang positive thinking berlebihan, dia akan toxic positivity. Ih, bener kamu. Iya, dikit-dikit udah positif aja, padahal emang nggak beres. Ya misal gitu ya, ada lagi di dapur, ada kerumunan asap, gede banget gitu. Udah positif aja, itu mungkin tukang sate, padahal kebakaran, gitu kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi kita punya rumus netral thinking, yang positif tuh feelingnya. Judulnya bukunya adalah Mind Blowing. Nah, disitulah kita merger lah ya. Kita bareng. Ayo Nis, gini. Dennis tuh dulu, kok malu, nggak bisa ngomong di depan umum, diem mulu kerjaannya gitu. Nah, habis gitu karena makin nyambung, saya ajak bikin buku. Kita banyak ya puji syukur, alhamdulillah juga bukunya jadi bestseller gitu ya. Ini udah kecetakan tuh berapa ya? 5 apa 6 gitu, udah ribuan lah pokoknya, udah ribuan yang ini. Akhirnya dia sekarang mulai menggeluti dengan dunianya dan akhirnya dia nyaman dan akhirnya ya udah. Habis gitu nih, udah kita bikin podcast bareng aja. Gitu. Buat apa? Ya supaya kelihatan akur lah gitu ya. Kan lucu gitu ya. Ada kakak akur gitu ngobrol. Dan akhirnya sejujurnya lebih intimate gitu. Dan deep talk intimate sama adik atau sama saudara tuh ternyata menyenangkan. Sangat menyenangkan gitu. Jadi saya bisa ngomong seapa adanya, dia bisa ngomong seapa adanya. Ya udah gitu, ternyata fun. Ya udah, akhirnya kita flow aja. Dia punya program sekarang energi dan seterusnya. Terus kita punya bro talk gitu, terus dia punya macam-macam lah gitu. Intinya dia panjat sosial lewat saya sih. Numpang gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Iya. Itu sih. Keren sih Kang bisa di tahap yang sama sekarang gitu. Maksudnya tapi sejujurnya dia jauh lebih wise, jauh lebih dalam, jauh lebih duluan quote and quote menemukan dari saya sih sebenarnya. Jadi kalau mau jujur saya lebih banyak belajar sama dia sih. Gitu. Tapi lebih duluan terkenal saya. Itu aja masalahnya. Dia nempel gitu. Kang, saya mau nanya lagi nih Kang. Kang Abu kan dari mentalis, dari sulap gitu ya, ke spiritual gitu. Nah, itu kan biasanya ada fase-fase, apa ya, kalau anak-anak sekarang bilang kan the dark night of the soul gitu. Kang Abu tuh ngelaluin itu nggak sih? Iya dong. Gimana? Boleh nggak sih Kang di-share biar? Oke. Ini bisa jadi 10 episode sih. Panjang banget ceritanya. Boleh. Mungkin biar teman-teman yang ada di fase ini bisa, harus ngapain gitu. Anyway, audiensnya Mbak Kadek umur berapa sih? Ternyata ibu-ibu juga tuh. Oh, ibu-ibu juga. Oh ya udahlah. Tapi teman-teman di sini semuanya di studio Gen Z semua. Oh, Gen Z semua. Ini anak-anak muda semua. Ya oke. Kita paksa ibu-ibu pakai bahasa kekinian lah ya, supaya market leverage-nya lebih luas gitu ya. Jadi gini Mbak Kadek, saya tuh termasuk orang yang beruntung untuk selalu mendapatkan mimpi apa yang saya pengen kejadian. Jadi dulu waktu TK, ibu saya tuh selalu TK tuh saya dikasih video kaset beta ya, yang film yang zaman dulu lah ya. Mbak Kadek belum tahu lah ya. Jadi itu video yang pokoknya kalau sekarang kan tinggal play, ini kan harus diputer dulu, di rewind dulu, Betamax dan lain-lain lah gitu ya. Nah, yang menarik, ibu saya tuh punya kaset ini isinya semuanya David Copperfield. Tahu David? Tahu ya. Oke. David Copperfield tuh father of magic lah ya. Pokoknya dia bapak sulap internasional yang paling keren lah gitu. Pesulap nggak tahu Copperfield berarti bukan pesulap aja lah gitu ya kira-kira. Nah, saya tuh tiap hari dijejelin itu sama ibu saya gitu. Jadi saya nonton Copperfield. Jadi bangun tidur tuh yang saya tonton Copperfield gitu.
Jadi emang ibu saya rada aneh juga ya, kan orang-orang kalau bangun tidur langsung denger pengajian apa, ini saya tuh langsung disuruh nonton sulap gitu sama ibu saya. Nah, Copperfield lagi, Copperfield. Nah, akhirnya tanpa sadar saya tuh ngerekam, kan kita tahu ya usia 0 sampai 7 tahun tuh adalah masa di mana merekam yang paling dalam. Ya, golden age gitu. Jadi saya ngerekam teatrikalnya, permainannya, gayanya, cara ngomongnya. Jadi saya menyadari saya belajar ngomong mulai dari situ sih. Dan beruntung saya ditemuin sama Magic sulap karena salah satu seni yang paling komplit itu seni sulap. Oh ya? Kenapa coba? Di dalamnya ada seni teatrikal, ada seni musik, di dalamnya ada the art of magic-nya tentu, di dalamnya ada showmanship, di dalamnya ada banyak lah. Pokoknya magic itu partikel kecil-kecil seni disatuin jadi salah satu kesatuan yang namanya the art of magic gitu. Anyway, nah dari situ saya tuh jadi seneng dan tertarik tentang entertain kan. Nah, saya tuh dari TK pokoknya tuh udah deh seneng banget tampil aja. Jadi kalau ada orang demam panggung, kalau saya nggak ada panggung demam. Gitu, serius. Jadi mau apa pokoknya tampil aja. Wah, seneng aja gitu ya. Tapi tolong bedain antara banci tampil sama tampil banci, beda ya. Jadi seneng banget gitu. Pokoknya seneng banget untuk tampil. Nah, saya menyadari bahwa performing inilah itu dan lain-lain. Wah, saya menikmati banget gitu. Dah. Di situ saya punya mindset, bukan mindset sih, cita-cita lah. Pokoknya saya harus masuk TV. Gitu. Jadi saya tuh craving terkenal. Pengen banget terkenal, nggak tahu kenapa. Pengen banget terkenal, pengen banget masuk TV gitu. Dah. Dan saya menganggap ketika terkenal, orang banyak tahu, dan saya bisa masuk TV, itu adalah goals dari hidup. Wow. Waktu itu. Iya. Oke. Karena saya mikir terkenal duit banyak, pasti. Cewek banyak. Ya. Ya, glamor lah ya. Iya. Pokoknya kayaknya itu surga banget gitu. Nah, mungkin karena terattract dari kecil ya. Jadi emang arahnya ke situ-situ terus gitu. Ke entertain lah, ke mulai dari main gitar, ngeband. Saya dulu ada band lah ya intinya. Habis gitu masuk S1 selesai, saya ngambil S2, saya ngambil si MBA. Saya pun ngambil MBA bukan karena pengen sekolah lagi sih. Cuman karena pengen nyari relasi untuk klien sulap saya sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, karena saya waktu itu research tesis, mungkin nggak tahu sekarang mungkin ya. Belum ada tesis baru kayaknya tentang sulap, belum ada sih. Mungkin satu-satunya tesis di Indonesia yang ngomongin tentang seni sulap mungkin ya. Sekarang belum. Tapi saya lulus 2008 sih by the way waktu S2. Dah tuh, abis gitu nggak lama 2008 ketemu Deddy Corbuzier, Romy Rafael lah, Joe Sandi apa dan lain-lain, ketemulah RCTI, ketemulah The Master. Nah, yes, abis gini nih, ini kayaknya pintu gerbang saya untuk menuju mimpi gitu. Kita audisi. Kan The Master tuh audisi gitu ya, ceritanya sih, padahal bohong lah ya. Itu nggak audisi lah, bohong lah gitu. Ya udah lewat lah ya, nggak apa-apa. Dulu nggak boleh cerita nih. Oh gitu kan? Ya gitu lah. Udah tuh, habis gitu kita masuk ke TV, kita dibikinin program, dibikinin apa. Tiba-tiba dalam waktu 2 bulan setengah terkenal tiba-tiba makanya. Sangat terkenal. Wah, udah aja. Jadi yang nobody sampai wah udahlah gitu. Dan disitu mulai menyadari bahwa ternyata terkenal gak enak. Beneran gak enak, risih. Oh gitu ya? Lagi jalan kemana diliatin foto, lagi jalan kemana diliatin minta foto gitu. Jadi yang dulu saya anggap asik, ternyata nggak gitu ya gitu. Kecewa dengan jadi kayaknya ya Kang ya. Dan nggak enaknya terkenal tuh susah nakal sih, ketahuan pasti gitu. Jadi mau nakal gitu lah kira-kira ya. Udah tuh habis gitu mulai ada sesuatu yang missing. Kenapa coba? Karena saya mengalami rutin yang sama bertahun-tahun tiap hari. Syuting dengan jadwal kepadatan, so saya nggak punya hidup waktu itu. Karena terikat kontrak. Iya. Jadi kalau pakai bahasa penelitiannya Paul Purcell PhD, itu disebut toxic sukses. Jadi saya kecanduan sukses tuh. 5 pengen 10, 10 pengen 20, 20 pengen 50, 50 pengen 100, beres aja udah. Dan pada saat itu memang saya memegang banget karir gitu. Wah, wah pokoknya keluar tuh nggak mungkin kalau nggak keren lah gitu. Karena memang didesain di entertain kayak gitu. Jadi image, jadi mungkin juga kita harus ngerti bahwa artis-artis memang dalam tanda petik ya, karena saya pernah mengalami di situ, pressure-nya emang tinggi banget sih. Habis gitu, anggap aja udah nyampe puncak nih Bang Adek. Karir oke banget,
terkenal banget, duit banyak banget lah, udah pokoknya top aja. Tapi yang menarik adalah begitu nyampe puncak, pertama nggak punya teman, yang kedua toleh kanan kiri sendirian, Kosong sendiri. kosong. Dan yang paling menarik adalah kayaknya bukan ini deh, gitu. Bingung ya? Kayaknya bukan ini. Jadi sampai saat ini saya ngerti kenapa Jim Carrey bilang, saya pengen kalian semua sangat kaya dan terkenal dan kalian gak dapat apa-apa. Jadi saya ngerti kalimat Jim Carrey itu gitu. Cuman ya jangan juga sih ya, bisa ngomong gini karena kan udah ngalamin. Ini yang nggak ngalamin kadang-kadang sok-sok udah nggak usah terkenal, nggak usah kaya, nanti nggak dapat apa-apa. Jangan juga gitu ya. Karena ini kan ngomong based on experience gitu. Saya bisa ngomong gini karena udah melampaui. Kalau yang belum sok lampaui dulu baru ngomong gitu kan. Jangan tidak berexperience tapi ngomong. Itu kan jadinya di teori lah, quote and quote gitu. Nah, singkat cerita saya mengalami apa ya, kesepian batin lah, Kekosongan batin. jadi kayak nggak hidup, kayak zombie. Jadi otomatis aja bangun tuh udah langsung mandi, kebayang nggak? Bangun tidur mencet alarm yang sama, rutinitas yang sama, ke tempat yang sama, syuting yang sama, melakukan segala sesuatu yang sama, diulang-ulang lagi. Dari syuting pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet tidur, pengen cepet-cepet besok, cepet-cepet syuting lagi, dan diulang-ulang dalam bertahun-tahun. Dan pertanyaannya ketika saya mengulang hal yang sama berulang-ulang, saya nggak tumbuh ternyata. Menua tapi tidak mendewasa gitu. Artinya, ya balik lagi. Nah, di fase itu, karena ada kekosongan dan lain-lain, ada tarikan yang kayaknya kamu harus ngerjain yang beda deh. Udah cukup. Jadi buat saya, setiap apapun ada masa berlaku expired-nya gitu. Karena ketika di momen itu, ada panggilan bahwa kamu cukup deh kayaknya di wilayah ini. Kayaknya ada satu part yang kamu belum selami. Nah, waduh itu goncangannya luar biasa sih. Pasti ya, Kang. Goncangannya luar biasa, nggak enak aja kayak depresi, anxiety. Itu aku pernah nggak pengen keluar rumah, kamar bahkan dalam waktu yang lama sih. Males ketemu orang gitu. Karena ya gitulah gitu. Wah, ini ngelihat kamera dulu bosan banget gitu. Wah, jadi kalau udah ngelihat kamera tuh gitu. Padahal apa yang disukain malah jadi nggak suka. Bener. Jadi kalau itu kena traumatik lah ya, dalam tanda petik gitu. Nah, habis gitu panggilannya adalah jadi gini, Mbak. Saya tuh waktu itu tuh ada terbersit pengen bikin buku. Tapi di dalam hati janganlah. Ntar bukunya nggak keren. Kalau buku lu nggak keren, lu jadi nggak bagus kelihatannya, takut. Jadi pengen bikin buku tapi takut nggak keren, takut nggak laku. Kan apa kata orang dulu gitu mikirnya. Dia kalau buku gua nggak laku dibully nih gitu. Tapi untung dulu belum zaman medsos yang parah banget sih ya. Nggak suka sekarang gitu. Untung sih. Jadi dulu tuh Instagram belum ada kalau nggak salah. Ya masih dikit lah ya. Facebook apa masih Twitter lah ya masih. Jadi zaman saya itu belum netizen tuh belum seliar sekarang lah gitu kira-kira. Nah, jadi saya punya pelajaran satu sih, Mbak. Saya tuh takut bikin buku. Ternyata kalau boleh dijadiin sedikit rumus, apa yang kamu takut lakukan, jangan-jangan itu adalah jalan untuk kamu bebas dari sesuatu yang membelenggu kamu gitu. Jadi kayaknya gue takut bikin buku, kayaknya ini jawabannya deh. Ya udah. Nah, lagi-lagi kan saya pengen bikin buku ya nggak umum dong. Kan bawaan orok tadi ya, pengen beda gitu. Saya pengen bikin bukunya esensial gitu. Based dari konteks yang namanya apa ya? Nah, berjalan seiring waktu, baca, belajar, apa dan lain-lain, kepikiran untuk bikin research. Nah, disitulah mulai. Saya banyak ketemu orang-orang yang di religius. Karena kan kebiasaan orang Indonesia ya, kalau sedikit-sedikit bermasalah, apa coba ujungnya? Kayaknya kamu kurang iman deh. Ya, di bawahnya ke iman aja ya. Padahal boleh jadi kurang pengetahuan sih. Nah, waktu itu saya rada terjebak urusan iman memang ya. Jadi saya datengin banyak ustadz, banyak kiai untuk nanya, gue tuh kenapa sih stres gitu? Padahal duit ada, terkenal iya. Udah kamu kurang sholat, kurang istighfar, tapi nggak kena gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang saya temuin secara figur otoritas keagamaan, banyak yang nggak bisa ngejawab pertanyaan saya gitu. Jadi bosen gitu, Mbak. Nggak kena ya. Jawabannya tuh tipikal banget. Udah itu kan kehendak Allah sih gitu. Udah itu kan takdir gitu. Tapi nggak dapet lah. Dan saya mulai menyadari bahwa there is something wrong deh sama religion thinking di Indonesia. Nah, mulai di situ tuh. Research lah, singkat cerita, saya akhirnya belajar ke banyak tokoh, banyak agama, dan lain-lain.
Ya terjadilah buku yang bernama, judulnya juga udah Hukum Langit, coba. Jadi waktu itu saya pengen merubah mindset. Dulu tuh lagi musim banget sedekah kaya, sedekah berlimpah kaya gitu. Jadi jualan sedekah untuk jadi orang kaya. Makanya saya bikin judul Sedekah Bukan Keajaiban. Karena orang banyak sedekah jadinya nggak ikhlas karena pengen jadi lebih kaya gitu. Nah di situ tonggak awal saya mulai mendekatkan diri dengan kitab suci, mendekatkan diri dengan, kalau dalam tradisi Islam namanya tasawuf gitu. Saya pernah ke Vatikan juga belajar Katolik gitu. Saya pernah ketemu monk Hindu lumayan lama untuk belajar Vedanta misalnya. Saya banyak ketemu monk Buddhism, saya banyak ketemu teman-teman di Taoism dan seterusnya. Nah di situ yang membuat cakrawala saya lebih luas gitu. Ternyata kesempitan diri terjadi karena sayanya mainnya nggak jauh. Setelah saya main jauh, baru menyadari bahwa ternyata gua nggak tahu apa-apa. Dan saat saya sadar saya nggak tahu apa-apa, pelan-pelan sembuh gitu. Nah habis gitu, di fase berikutnya, bisnis apa bangkrut semua, nggak beres semua. Wah itu jadi dari di sini banget, Jatuh banget. puff, minus. Nah di situ. Nah di titik itu mulai menemukan something gitu. Panjang ya ceritanya. Pencerahan itu ya. Gak apa-apa, saya butuh soalnya. Di fase itu soalnya. Iya. Jadi memang Rumi itu benar bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kamu nggak pernah terluka, kamu nggak akan menemukan cahaya. Jadi memang kadang kita memang perlu kejeduk dulu untuk sadar punya kepala, tapi jangan terlalu sering sih. Artinya titik turning point saya adalah si puncak tadi. Saya melakukan banyak hal yang akhirnya drop. Hal yang saya lakukan justru malah di luar passion, yang saya anggap itu sepele dan saya anggap itu akan menguntungkan, tapi ternyata saya nggak benar-benar mencintai apa yang saya lakukan pada saat itu gitu. Akhirnya drop sampai minus, sampai susah banget waktu itu gitu ya. Tapi ya itu tadi, saat mulai kembali, saat mulai turn back gitu, nah sampailah sekarang gitu. Nah sampai sekarang saya banyak belajar. Jadi saya rasa tingkat kebijaksanaan seseorang itu akan selaras dengan penderitaannya sih. Jadi kalau Mbak Kade ketemu orang yang ngomongnya bijak banget, pasti hidupnya menderita banget dulunya. Kayak Pak Wayan ya. Pak Wayan bijak banget. Oh jangan salah, cerita dulunya, udah nanti tanya sendiri lah. Gitu Mbak Kade. Pengajaran membuat kita semua agar orang tua dan anak mungkin bisa saling ngerti.